Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian dalam keadaan baik karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Ayub. Adik-adik, saya mengajak semua untuk melipat tangan karena kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami sapa di dalam anakmu Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk perkenan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang selalu nampak dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpin sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Bapa di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita, saya mengajak semua untuk berdiri. Kita menyanyi pujian Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami akan membaca firman-Mu. Tuntun dan sertai kami agar firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami dan dapat menjadi contoh buat kehidupan sehari-hari kami. Inilah doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita mengangkat pujian sekali lagi. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalala
Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalom dan selamat pagi, selamat tahun baru buat anak-anakku yang ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, pada pagi ini kita masih boleh hidup, kita masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Ini semua oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Karena itu anak-anakku semua, sekalipun kita masih sekolah minggu di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan, khususnya dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang kita akan mulai. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini terdapat dalam Markus 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Markus 10 ayat 13 sampai ayat 16 yang berbunyi demikian. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan. Berbahagialah kepada semua anak-anakku yang mentaati dan melakukan firman Tuhan ini. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum Ibu menyampaikan cerita firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, maka terlebih dahulu Ibu akan mengajukan pertanyaan kepada anak-anakku sekalian. Begini pertanyaannya, bagaimana perasaan anak ketika ada yang menyayangi? Bagaimana perasaan anak ketika ada yang menyayangi? Apakah itu disayangi oleh bapak atau ibu, ataukah oleh kakak, atau siapa saja? Bagaimana perasaanmu? Nah, bagus sekali. Tentunya ketika kita mendapat kasih sayang atau disayangi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, pasti kita akan merasa senang, pasti kita akan merasa bersukacita dan merasa ceria. Nah, hari itu banyak orang tua yang datang membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Mereka ingin supaya anak-anaknya dijamah atau diberkati oleh Tuhan. Sebab mereka percaya bahwa ketika anak-anaknya diberkati atau dijamah oleh Tuhan, maka anak-anak mereka akan menjadi anak yang baik, menjadi anak yang ceria, menjadi anak yang taat, baik kepada Tuhan maupun kepada orang tua. Yesus pun demikian. Pada saat melihat orang tua datang membawa anak-anaknya kepadanya, dia merasa sangat senang. Tetapi ada beberapa orang yang kurang senang ketika orang tua datang membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Mereka menganggap bahwa anak-anak itu mengganggu Tuhan Yesus dan juga mengganggu mereka. Siapakah itu? Mereka itu adalah murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Mereka menganggap bahwa anak-anak yang datang ini mengganggu Tuhan Yesus dan juga mengganggu mereka. Sebab itu, murid-murid Yesus memarahi orang tua yang datang membawa anaknya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pada saat Tuhan Yesus melihat, Yesus memarahi murid-muridnya itu. Dia berkata,
Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Selanjutnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti menyambut seorang anak kecil, maka ia tidak masuk atau tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Anak-anakku sekalian, kerajaan Allah adalah suatu tempat yang sangat menyenangkan, yang sangat penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian. Adalah suatu tempat yang sangat indah, sebab di sana tidak ada kebencian, tidak ada pertengkaran, yang ada adalah kasih. Di sana orang saling mengasihi, saling membantu satu dengan yang lain. Nah, anak-anakku sekalian, setelah Tuhan Yesus selesai memarahi para muridnya, dia memanggil anak-anak itu datang kepadanya. Tuhan Yesus memeluk anak itu, dia memberkati, bahkan Tuhan Yesus menumpangkan tangan di atas mereka masing-masing. Anak-anakku sekalian, anak-anak yang dijamah oleh Tuhan Yesus itu merasa senang karena mereka dipeluk, mereka dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga orang tua mereka sangat senang karena anak-anaknya diberkati atau dijamah oleh Tuhan. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu aku dikasihi oleh Yesus. Sampai saat ini Tuhan Yesus masih tetap mengasihi semua anak-anak, termasuk anak-anakku yang ada di rumah. Apalagi kalau kita anak-anaknya datang kepadanya. Oleh sebab itu, anak-anakku yang kekasih, yang ada di rumah masing-masing, Tuhan akan senang kalau kita datang kepadanya. Caranya datang kepada Tuhan, misalnya kita berdoa, membaca firman Tuhan, datang di sekolah minggu, mentaati dan melakukan firman-Nya, kemudian membantu orang tua, mentaati orang tua, saling mengasihi, saling memaafkan. Semua ini akan membuat Tuhan Yesus sangat senang dan dia akan selalu memberkati dan mengasihi kita. Sekali lagi anak-anakku yang ada di rumah, Tuhan Yesus sampai sekarang masih tetap mengasihi anak-anaknya. Oleh karena itu, marilah kita juga selalu datang kepada Tuhan sehingga Tuhan akan selalu mengasihi dan selalu akan memberkati kita. Demikian firman Tuhan yang Ibu sampaikan, semoga anak-anakku bisa pahami dengan baik dan mau mentaati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sekarang Ibu akan memberikan tugas mengenai ayat hafalan. Terbagi atas 2, yaitu untuk anak kecil dan untuk anak besar. Khusus untuk anak kecil, ayat hafalan pertama Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Selanjutnya, ayat hafalan untuk anak besar terdapat dalam Mazmur 30 ayat yang ke-5. Mazmur 30 ayat yang ke-5 yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Demikianlah kedua ayat hafalan tadi, dan saya mohon kepada semua anak-anakku yang ada di rumah, baik yang masih kecil maupun yang sudah besar, supaya membaca dan menghafal ayat firman Tuhan yang Ibu sudah sampaikan tadi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
Sekarang tiba waktunya kita akan menyaksikan video teman-teman kita yang sedang menghafal ayat hafalan yang diberikan pada hari Minggu yang lalu. Dan bagi anak-anakku yang belum menghafal mengenai itu ayat hafalan pada minggu yang lalu, supaya minggu yang akan datang menghafal ayat hafalan yang diberikan pada pagi ini. Silakan menyaksikan teman-teman kalian yang sedang sementara menghafal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hai teman-teman, nama saya Marcel Mahardika. Saya ingin menghafalkan Mazmur 149 ayat 4 bagian B. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Terima kasih teman-teman, bye-bye. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurta Dewi. Saya mau menghafalkan Mazmur 149 ayat 4 bagian A yang berbunyi demikian. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye. Halo Bu Guru dan teman-teman, saya Dela dari Depok 8. Sekarang saya akan menghafalkan ayat hafalan saya yang terambil dari kitab Mazmur pasal 149 ayat 4 bagian B yang berbunyi demikian. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Sekian, terima kasih. Dadah Bu Guru dan teman-teman. Halo Bu Guru dan teman-teman, saya Aldo dari Depok 8. Saya akan menghafalkan Mazmur pasal 149 ayat 4 bagian B yang berbunyi demikian. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Bye-bye Bu Guru dan teman-teman. Wah, adik-adik, luar biasa firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, yang dibawakan oleh Ibu Yuli yang mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi kehidupan kita dan kita diajar untuk mengasihi sesama kita dalam kehidupan keseharian kita. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun untuk itu saya mengajak adik semua untuk berdiri. Semua ayo berdiri. Kita akan mengangkat suatu pujian, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Anak-anakku sekalian, sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Ibu mohon supaya semua anak-anakku yang ada di rumah berdoa dengan sungguh-sungguh supaya doa kita dapat diterima oleh Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bahkan baru saja Tuhan memberikan kesempatan kepada kami
untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Tuhan memberkati kami semua, supaya firman Tuhan yang baru saja kami dengar, kami boleh pahami dengan baik, kami dapat taati dalam kehidupan kami semua. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya anak-anak-Mu sungguh-sungguh memahami firman-Mu. Ya Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa keberadaan anak-anak kami. Kami mohon ya Tuhan, supaya anak-anak kami dijamah atau diberkati oleh Tuhan. Khususnya saat ini, kami mohon supaya anak-anak kami yang masih belajar daring atau online, biarlah Tuhan akan memberkati anak-anak kami, memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, bahkan semangat untuk belajar, semangat untuk kerjakan tugas, sehingga tugas apapun yang diberikan kepadanya, mereka dapat kerjakan dengan baik oleh karena kasih dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, jika ada anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh, berkenanlah menjamah dan memulihkan ya Tuhan. Jika ada anak-anak kami yang sedih, berkenanlah menghibur. Dan jika ada anak-anak kami yang putus asa, berikanlah pengharapan. Kami juga berdoa buat para orang tua, biarlah Tuhan akan memberkati, bahkan memberikan kekuatan, kemampuan, supaya tetap sehat, tetap kuat dalam mendidik, dalam mengajarkan anak-anak, bahkan memenuhi kebutuhan mereka. Dan biarlah segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan, harapan dan rencana daripada orang tua, biarlah Tuhan akan memberkati dan menguduskan semuanya, sehingga semua harapan, semua pekerjaan, semua cita-cita daripada orang tua, semuanya bisa terwujud oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Demikian juga para pengasuh sekolah minggu, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan juga akan selalu memberkati kami semua dalam mengangkat tugas pelayanan yang diberikan kepada kami masing-masing. Biarlah kami selalu kuat, selalu sehat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Demikian juga para pendeta, majelis, bahkan jemaat Tuhan, biarlah Tuhan akan selalu memberkati dan melindungi kami dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, dan biarlah kami selalu berada dalam dekapan kasih sayang Tuhan. Tim multimedia Tuhan yang selalu sibuk, bahkan selalu dalam mengangkat tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya, biarlah Tuhan akan selalu memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani, memampukan mereka dalam mengangkat tugas pelayanan, supaya mereka tetap sehat, tetap kuat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik oleh karena keterlibatan mereka dalam mengatur, bahkan dalam mengadakan rekaman. Ya Bapa di surga, semua alat-alat yang digunakan sehubungan dengan pelayanan yang dilakukan oleh jemaat di tempat ini, Tuhan juga memberkati, supaya semua alat-alat dapat berfungsi dengan baik, pelayanan dapat berjalan dengan baik, dan itu semua boleh terjadi oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Persembahan yang sudah dikumpulkan oleh anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, kami mohon Tuhan memberkati dan menguduskannya, supaya uang persembahan itu boleh digunakan dalam pelayanan. Berkat Tuhan yang masih ada pada anak-anak-Mu, pada orang tua mereka, Tuhan memberkati, supaya dapat digunakan dengan baik dan dengan penuh ungkapan syukur.
Ya Bapa di surga, ini doa dan harapan kami yang kami bawa kepadamu melalui Tuhan Yesus yang mempersatukan kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari pagi, siang berganti malam aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan yang selalu melingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga dari awal pertengahan hingga selesai ibadah kami pada hari ini, Engkau menuntun kami Tuhan. Ya Allah Bapa, kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menjabang kami, kiranya Tuhan melingkupi kami dengan shalom-Mu, sehingga kami anak-anak sekolah minggu-Mu selalu menampakkan karakter Kristus di lingkungan di mana Tuhan tempatkan. Ya Allah Bapa, inilah doa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan kepada kita, karena kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Nah, adik-adik terus jaga kesehatan dan tetap stay di rumah. Kiranya kita dapat bertemu kembali di ibadah minggu berikutnya. Terima kasih dan dadah.